industri healthcare ini kan very much regulated. Kalau regulatornya aja mau berpikir maju kayak gini, then it's really up to me. Can I get the funding? Can I get the right problem to solve? Can I get the right team? Kalau yang regulatornya aja udah against banget, sisanya kan bisa bilang, ngapain gue ngurusin yang lain? Mau gue bakal dimusuhin sama negara. Kalau ini udah clear, negara is supporting. Tinggal bagaimana kita bikin ini is really up to me. I think as a founder it's very important that we are super confident, tapi juga humble enough untuk menerima bahwa lu tuh banyak salah. Dan ya udah, lu mau berbenah dan memperbaiki organisasi, memperbaiki diri lu, memperbaiki tim lu supaya you get better. Choose your battle correctly lah. Jangan terlalu ambisius mau solving 20 different problems in one go. You will not be able to find apa yang mau di-solve gitu. Selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia X Impact 2. Startup Studio Indonesia adalah program intensif bagi early stage startup founders dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam video podcast ini, saya, Italo Gani, partner dari Impact 2, akan menggali perspektif dan pengalaman dari para founders tech companies ternama di Indonesia di masa early stage. So, you will know what it takes to go the extra miles. Halo semua, selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia X Impact 2. Hari ini kita kedatangan salah satu founders yang menurut saya sangat menarik di dalam konteks akhir 2 tahun terakhir ini, yaitu Jonathan, the founders of HelloDoc. Ya. Halo Joe, apa kabar? Hai Talo, very good. Ya, thank you ya untuk pertama thank you untuk datang ke video podcast ini, dan juga thank you untuk joining the coaching sessionnya Startup Studio. So banyak founders yang menikmati banget sesi-sesi dengan cukup blunt dan straightforward gitu kan. Nah, menarik. Thank you. So mungkin awalnya boleh cerita tentang dirimu, karirmu gitu, gimana sampai akhirnya menciptakan HelloDoc. Bear in mind, video podcast ini kita fokus waktu lu pertama ngebangun HelloDoc gitu kan, which is tahun pertama, tahun kedua, karena emang kita buat video podcast ini untuk menjadi guideline para early stage founders. Mungkin satu hal yang gue juga mau juga thank you juga buat HelloDoc team. Kalau nggak ada HelloDoc dan tim, mungkin Indonesia akan lebih berat menghadapi COVID. Thank you for membangun sebuah startup yang benar-benar empower kita untuk bisa menyelesaikan masalah COVID ini. Silakan Joe, introduce yourself. Thank you, Italo, for your kind words to HelloDoc. Saat ini it's a time where everything is not normal, jadi ya kita nggak usah bicara gimana kita memulai ya. Mungkin sharing mungkin I graduate in 2003. Waktu awal saya ngawalin karir saya itu sebagai medical reps sebelum build HelloDoc. So mungkin story-nya saya cerita sedikit awal karir saya sebagai medical reps itu kerjaannya lebih banyak nungguin dokter, karena di Indonesia ini kalau medical reps kerjaan kita kan mesti meyakinkan dokter untuk mau menggunakan atau meresepkan obat yang kita bawakan gitu kan. Nah tentu kan kita nungguin dokter yang laku kan. Kalau dokter yang nggak laku kan ya you don't use your best time untuk get the best result out of your time kan. Nah, jadi kalau dokter yang laku itu di Indonesia umumnya bisa kerja sampai jam 1 pagi. Jadi kalau kita kan pasti the bottom of the food chain gitu kan. Jadi kita yang paling terakhir. Kalau niat ya nungguin sampai jam 2 pagi. Dan kalau mau ketemu sama dokter jam 2 pagi pasti dia juga udah capek kan. Sama aja lah kayak kita kalau kita habis sibuk meeting atau apa terus ada orang yang nyari kita, kalau udah capek ya kadang-kadang kita juga udah nggak mood. Jadi kerjaannya saya dulu adalah ngurusin orang yang udah nggak mood sama kita kan gitu.
jam 2 pagi, jam 11 malam gitu ketemu. And on my early careers is very normal buat me digebrak meja sama si dokter gitu kan. Ngapain sih lu datang ke sini? Buat apa sih gitu kan? Apalagi mungkin dia juga udah tahu, iya ya udah tahu obatnya ini, ya kan gitu. Jadi kadang-kadang kita store muka lah. That's how I start my career. And during the process, as I grow through the rank, I grow through the rank dari medical rep sampai jadi sales manager, sampai jadi general manager, semuanya in this pharma industry. Tapi karena di dalam pharma industry ini, side effect dari nunggu itu, saya jadi, I got to know a lot of people atau a lot of patients yang in pain. Ya kan, karena, nungguin dokternya nggak ini, terus WhatsAppin, dulu bukan WhatsApp ya, telepon ya ke saya kan, ke gua gitu, tolong dong tanyain nama dokter Andreas, dokter Nicholas, dokter siapa, tanyain dong obatnya ini boleh nggak, atau terusin nggak, aduh ini isunya apa ya, and so on. Dan di saat itu baru gue kepikir, gue bantuin 50 orang deh maksimum in a week misalnya kan, ini kan bantuin orang kan, karena daripada orang ngantri, nelpon, suruh gue yang nanyain waktu ketemu dokter. Itu yang gue kepikir, padahal Indonesia ini 200 juta orang loh. Gimana ya caranya untuk kita bisa bikin bantuan Jonathan ini direplikasi? Kan nggak mungkin semua orang telepon Jonathan, nggak mungkin semua orang telepon medical reps yang kenal sama dokter. There where it comes to my head, gimana kalau kita pakai teknologi? Jadi kan tadi Italo cerita awal tahun-tahun pertama. Jadi I started my corporate careers itu almost sejak 2003 sampai 2015. So, 12 years corporate careers. Before I have that aha moment. Gimana ya kalau kita pakai teknologi? So, when that aha moment came, ya udah, kayak mungkin orang-orang lain ya kita mulai gambar-gambar kan, mulai tulis-tulis, mulai ngobrol sama orang-orang yang senior-senior gitu ya. I'm very lucky that my circle atau my friends adalah orang-orang yang memang pemikir besar lah gitu ya. I always say that my Dr. Frankenstein itu Andre yang saat ini CEO-nya GoTo, sama Nadim yang waktu itu sebagai CEO Gojek, co-founder Gojek dan saat ini Menteri Pendidikan. Karena beliau-beliaulah yang meyakinkan me to you can actually do it lah John gitu. Why don't you build this? So after talking to them, I went to Ministry of Health. That's where I start to build my belief gitu. I spoke to Ibu Linda Sitanggang, waktu itu Direktur Jenderal, saat ini udah pensiun. I spoke to her, gimana kalau kita pakai teknologi menghubungkan pasien, providers dalam hal ini dokter, apoteker, laboratorium, dan pembayar. Itu menggunakan teknologi. Waktu itu belum ada aplikasinya, masih PowerPoint dan masih konsep. Tapi one of the staff tuh bilang, nggak bisa lah John, nggak bisa. Bingung mau ngeregulasinya gimana. Ini mau pakai aturan yang mana nih, gitu kan. Tapi Ibu Linda at that time yang bangun kepercayaan diri buat saya. Jadi kalau cerita awal-awal tahun itu penting untuk kita dapat mentor dan penting untuk kita dapat sesuatu yang ngebangun kepercayaan kita. She actually said this to me. Nggak apa-apa lah John, bikin aja. I don't know how to regulate, but I know for sure that it's a matter of time that technology is needed to help healthcare. Saat itu nggak kepikir soal pandemi dan lain-lain lah, cuman kepikir technology will help. Bentuknya kayak apa? 2015 nih ya. 2015. Agustusan lah kalau nggak salah waktu itu. Dia bilang nggak tahu gimana, tapi pokoknya bikin aja dah. Nanti kita bikin aturan, Ministry of Health will support you, bikin aturan around you deh. Udah bikin aja dulu. Itu bikin I have kepercayaan diri kan. Wah, kalau industri healthcare ini kan very much regulated. Kalau regulatornya aja mau berpikir maju kayak gini, then it's really up to me. Can I get the funding? Can I get the right problem to solve? Can I get the right team? Kalau yang regulatornya aja udah against banget,
Sisanya kan bisa bilang, ngapain gue ngurusin yang lain? Mau gue bakal dimusuhin sama negara? Kalau ini udah clear, negara is supporting. Tinggal bagaimana kita bikin ini is really up to me. So that's where the light bulb, I'm starting to, bagian penting dari story saya juga adalah I start to convince my inner circle. The first person who was with me was my co-founder Dodi, yang at that time my neighbor, yang juga my CTO. Ya oke, kita berdua kan nggak mungkin cuma ngerjain ini berdua. Then I need the first circle yang believe in me. Waktu itu ada yang hari ini my VP of Government Relation, waktu itu namanya Adeline. Terus my Chief Corporate Office today namanya Cika. Dia yang build tatanan office, maksudnya kayak accounting sistemnya, financial sistemnya. Itu orang-orang pertama yang I try to convince untuk mau ini. Dan ya a few key starting employee lah, waktu itu ada namanya Eddie, dia yang pertama kali ngerjain pengantaran obat, pertama kali pergi ke apotek. Ya, dapetin orang-orang pertama itu kunci, karena mereka itu yang harus mau hidup mati percaya sama lu. Kalau lu gagal ya lu mati kan gitu. Jadi ya that's the 3 parts of early fundamental story of when I start. Nah, itu menarik tuh, John. Kan lu udah 12 tahun di pharma industry. Kasarnya udah ya enak lah. Maksudnya good salary and everything. Become a founder is not easy kan. Dan tentunya mungkin tuh juga udah sering dengar banyak sekali yang failed gitu kan. So sebenarnya how you get the energy, dan juga pasti lu harus convince your family juga pastinya kan, karena lu kayak udah 12 tahun karir lu udah oke banget gitu, tiba-tiba lu shift gear gitu kan gara-gara dikomporin Nadim sama Andre gitu kan. Nah gimana tuh? Support system is extremely important. I have a very special support system in the form of my wife. Gue udah punya anak 1 waktu itu lagi anak kedua gue lahir. I feel this is the conversation between me and my wife waktu itu. I said to my wife, something about this venture atau this juncture, something yang like it's unique. Saya orang kesehatan, but I'm surrounded by technology friends. I know a lot of technology information, but I know a lot about healthcare. Not many people have this kind of juncture. And I'm young enough to still make failure. And I know I'm competent enough, kalau gue fail, gue masih lah ada yang mau rekrut gue jadi professional at that time. Maksudnya gue tanggung jawab enough lah orangnya. My career, I don't build my career dengan kejelekan lah gitu maksudnya. So, tapi kalau my wife waktu itu nggak berani, ya juga pasti saya nggak berani lah gitu kan. Sebagai kepala keluarga, you need that. Tapi my wife was saying that, do it. You live once, follow your passion, follow your calling. Nggak apa-apa. We will be supportive to whatever happen in your output and your outcome. Itu sangat memberikan kepercayaan diri gitu kan. Kalau udah kayak gitu kan ya udah, kita hajar maju, jangan takut lagi. And to be very honest, ignorance is bliss. Ada sebagian hal yang karena gue nggak tahu, jadi gue jalan aja. Contoh, me and my co-founder Dodi, kita nggak tahu nih bikin aplikasi itu susah. Gue bilang sama Dodi, Dot, tolong bikin 6 aplikasi dalam 6 bulan. Wih. Ini beneran nih. Saat itu 6 aplikasi. Kenapa? Android, iOS kan berarti 2 aplikasi ya? Ya. Bikin Android, iOS untuk dokter, untuk pasien, dan untuk apotek. Itu 6 loh. Ya, benar. 7 sama laboratorium. Dalam 6 bulan. Dodi bilang, iya aja lagi. Oke, John. Jadi tuh. Oh, today, of course, we dismantle all that apps into one application, Halodoc, and so on and so on.
Tapi cerita saat itu kalau the same me of today kembali mengadvise Jonathan saat itu, gue akan bilang, jangan John, you're crazy. Tapi saat itu karena gue juga nggak tahu, dan mungkin lingkungan gue juga tahu-tahu nggak ada yang ngerti juga saat itu kan, ya silahkan aja, kita jalan gitu. Dan jadi ya of course with a lot of mistake and problem, tapi I think as a founder it's very important that we are super confident, tapi juga humble enough untuk menerima bahwa lu tuh banyak salah. Dan ya udah, lu mau berbenah dan memperbaiki organisasi, memperbaiki diri lu, memperbaiki tim lu supaya you get better. That was how we start. Ya. Very interesting. Dan itu juga gue pernah dengar di salah satu senior venture capital berapa tahun lalu, dia bilang as a founders itu harus borderline arrogant, atau bahasa halusnya super confidence tadi. Karena everybody will doubt. Your spouse, your friend, temen-temen lu, keluarga lu akan doubt bahwa lu akan berhasil kan. Itu emang benar sekali, dan gue juga sangat setuju sih kalau komit. Ya ini gak hanya buat jadi founders, any jadi pengusaha itu komitmennya komitmen keluarga, karena bukan komitmen pribadi ya untuk berkeluarga ya. Jadi itu hal yang menarik. Dan juga yang menarik mungkin ya bener sih, mungkin karena banyak orang mau buat something tapi karena dia kurang ignorance atau terlalu banyak tahu, jadi nggak pernah nanti gue gini nggak berhasil gitu kan. Jadi itu hal yang benar-benar menarik, karena kalau kita ngomongin tech startup ya ilmunya atau data-datanya di Indonesia nggak segitu banyak untuk kita bisa ngebuat sebuah prediksi ya. Itu menarik. Dan kayaknya kan Dodi itu tetangga lu gitu kan. Jadi sebenarnya, dan ya you got influenced by Nadim sama Andre juga. So I think friends is very important ya. Ya. I have to admit, sekolah gue elektronik e-commerce. Tapi gue bukan orang yang terlalu tech savvy sebelumnya. Gue become tech savvy gara-gara tetangga gue, ya gara-gara Dodi. He's the first person who changed my life dari sisi human, dari mulai pakai laptop semuanya. Dulu tuh setiap gue mau travel, gue tuh mesti spend 1 jam untuk backing up my laptop. Satu hari Dodi ke rumah gue lagi sebelum gue pergi ke Bali gitu. Gue lagi nge-backing gitu. Dodi bilang, "Lo ngapain sih John?" "Gue lagi backing nih. Laptop gue kalau ada apa-apa gue mati nih." Dia bingung-bingung. "Kenapa lu nggak taruh di cloud aja ya?" Gue bilang, "Hah? Taruh di cloud?" Well, cut the story short, dia jelasin gue what is cloud, what is taking everything on Gmail and everything is his history, right? Today, everything ya kita semua mungkin udah so normal in cloud. Tapi back then, itu masih sesuatu yang buat gue it's a life-changing experience kan. Dari yang tadi gue mesti backup setiap saat, jadi everything is on cloud. Itu ngerubah my paradigm about the way human forward gitu ya. Jadi tapi mungkin ada satu keywords yang I want to share to early founders. Do not feel afraid about bending realities. I think as a founder tadi kan dibilang kita harus borderline arrogant atau overconfidence. Tapi harus good listener juga, setuju sekali. Tapi harus very humble. Tapi kita harus berani bending realities. Karena kenapa sih semua orang bilang lu stupid, lu pasti gagal, lu nggak bisa apa? Karena what they see is the reality of today. As a founder, you have to believe that you can see the reality of tomorrow. So you have to bend the realities of the future yang you want to see. Steve Jobs are famous for what he's saying. Customer don't know what they want until they see it. Now somebody has to see it first. That is the reality benders. So maksudnya kalau memang kita mau build something, jangan takut untuk bending that reality. Karena realita itu belum ada. It's up to the founder to ciptakan itu realita. Nah ini menarik, lu nge-break mitos bahwa founder startup itu harus engineer gitu kan. Kalau dari cerita lu kelihatan lu gaptek banget sampai lu nggak tahu cloud gitu. Jadi ini menarik bahwa
you don't need to become like a geek, an engineer to become a founder gitu kan. But you can create a successful startup like John dengan menciptakan Halodoc gitu kan. Nah, pertanyaan gue adalah what it takes ya? Apa yang diperlukan untuk menjadi founders gitu? Karena kan banyak mitos-mitos lu harus engineer segala macam. Dan waktu lu ngebangun Halodoc, apa sih yang kalau lu bisa kasih summary, apa sih yang skill yang paling penting sehingga menciptakan sebuah startup? Number one, if you're building a tech company, of course you need to have a very strong engineering mindset. Yeah, you need to have a very strong problem-solving mindset. Just because I don't grow from engineering background and I was GovTech to start with, it does not mean that today I'm still GovTech atau today that I don't appreciate engineering mindset atau problem solving. Tapi ya kayak inilah, kalau gue potong kayak si Rama tuh. Rama kan kayak bisa buat everything, dia bisa buat sendiri gitu kan. Dia bisa. Ya. Kata kuncinya adalah capacity to learn. I think itu kata kuncinya. Kita harus punya capacity to learn, belajar sesuatu yang kita nggak mampu untuk kita berangkat untuk solving that problem, ya kan? Karena as a founder at the end of the day you are a problem solver. That problem is then being branded into one brand. Halodoc is a problem solver for healthcare. Gojek is a problem solver for mobility, for everything yang moving, gitu kan? Itu yang brandnya. Untuk solving that problem, you need product, you need engineering, you need business acumen. Tapi balik lagi tadi pertanyaannya, mitosnya tidak harus seorang engineering. Ya pasti at the end of the day semua berangkat dari pembelajaran awal mereka apa kan gitu. But what I believe yang nggak kalah pentingnya adalah orchestrating. That's why orchestrating resource itu is very important. In my team in Halodoc, we have 7 council members. Kalau I would say ya, 7 council members itu partners lah of mine. Kita skill setnya beda-beda. Ada yang jago di engineering, ada yang jago di product, ada yang jago di coaching as leadership coaching, ada yang jago di pegang keuangan yang rapih bener, ada yang jago ngurus bicara sama investor, reality vendors, gitu-gitu. Tapi waktu kita jadi satu, we become a very solid team, gitu. Jadi, I think itu nggak kalah pentingnya untuk solving a problem using sahabat kita punya kemampuan, tidak harus dari kita sendiri. Karena I myself reside from the position of CPO. Many CEO atau founder of a company, always the CPO of the company. I can say to you openly that I'm not the CPO of Halodoc. Alphonse is the CPO of Halodoc. Why? Because I think he's the smartest guy in solving problem. So you have to accept that. Dulu bertahun-tahun, awal tahun pertama, semua pokoknya Jonathan putusin deh produk. Sekarang Jonathan mesti minta tanya sama Alphonse, gimana Alphonse kalau ini? Ntar dia sering, nggak aja, you're falling in love with solution. What's the problem you're trying to solve? Ya udah, as CEO, as founder, lo nggak boleh tengil mentang-mentang lo CEO, mentang-mentang lo co-founder, terus lo harus didengar. No, you have to think what is best for the company. Jadi kita mesti punya loyalty to the company, bukan loyalty to yourself. Itu yang sering terjadi kan adalah problemnya sama co-founder sama CEO itu adalah karena kita udah pernah berhasil, karena kita posisinya nomor 1, terus kita bilang apapun yang kita ngomong udah kayak sabda. Itu paling bahaya. Benar, menarik. Ya, salah satu yang menarik yaitu you need to in love with your problem ya. Nah, boleh cerita nggak ya, cerita waktu awal-awal ngebangun Halodoc gitu kan, yang tadi kan lu buat 6 aplikasi, itu kan itu startnya, itu tahun berapa sampai lu menjadari, setelah berapa bulan lu menjadari itu nggak jalan, setelah berapa bulan lu mengiterasi, proses iterasi yang terjadi di awal-awal tahun pertama seperti apa? Boleh cerita konkretnya nggak tuh? Tahun 2015, kira-kira bulan bulan Oktober ya, kita bikin 6 aplikasi itu. Kita launching tanggal 21 April. Jadi kira-kira 6-7 bulan ya. 21 April launching.
Itu launchingnya. Sebelum itu masih ada soft launching ya. Soft launchingnya itu Maret kalau nggak salah. Jadi ya dari Oktober sampai Maret tuh kita bikin 6 aplikasi kita launching. Habis launching, I still remember tuh waktu itu kita launchingnya di 21, yang di Jakarta Theater. Ini kan Ketua ID waktu itu pertama kali launchingnya terima telepon dari pasien pertama video call di panggung. Itu jantung udah mau lepas tuh rasanya. Kalau misalnya pasien nelpon tahu-tahu nggak jalan, gila juga lu. Selesai. Live, jadi live beneran tuh? Live pasiennya nge-call. Jadi bukan bohong-bohongan pasiennya? Pasiennya dikasih tahu, lu suruh nelpon, tapi pasien beneran. Oke. Pasien beneran. Dan bukan dari kantor pula. Now that I do retrospective, harusnya di kantor ya. Waktu itu kita bener-bener kita nelponnya dari Tangerang pokoknya waktu itu. Saya lupa nama kampungnya apa, pokoknya dari Tangerang. Itu nelfon ke ketua ID di panggung. Ya, hokinya semuanya lancar. Kan anything can happen ya gitu ya waktu itu. Hokinya semuanya lancar. Nah, jadi it was an amazing party, tapi the first 3 months was not really amazing. Karena Halodoc ratingnya 1,9. Oh my God. Kenapa? Simple. Orang pakai semua dari Halodoc kagak ada yang beres. Pertama, pakai buat ngobrol sama dokter. Dokternya ada 20.000. Tapi kalau diteleponin satu-satu, banyak yang nggak nyaut. Ya dokternya lagi praktek, dokternya lagi apa, nggak ada. Jadi pasien sama dokter nggak match up. Dokternya juga komplain, lu kata bilang bakal banyak pasien, mana yang telepon gua nggak ada? Miss call terus kan, kasarnya gitu kan, bodoh-bodohannya. Obat, dari 100 order yang terdeliver cuma 20. Jadi, semua yang kita bayangkan gagal semua lah kasarnya. Nah, ada 2 hal yang aku pengen share di dalam story ini. Satu tentang yang namanya Big Bang sama incremental iteration. Jadi Halodoc waktu kita mulai itu kita menggunakan Big Bang approach. Jadi build the product very ceritanya bagus menurut kita. Terus semuanya teknologi, semuanya apa segala macam. Jadi sekali ada yang salah, tuh kita Big Bang lagi mesti ngerubahnya. Today Halodoc philosophically kita punya launching of a product itu every 2 weeks, every service. Jadi kita nggak pernah build satu produk terlalu besar, kita bikinnya sedikit demi sedikit. It's a continuous iteration process. Itu nomor 1 yang menurut saya I want to share. Janganlah pakai Big Bang approach. Use small iteration, continuous development. Karena Big Bang approach itu I can guarantee almost pasti fail lah, gitu. If not 99.9% fail. Karena mungkin ada yang berhasil, I just don't know, gitu kan. Hokinya tinggi banget tuh paling. Yes, dan we thought that we are so lucky, we are not, gitu kan. Kita nggak hoki gitu kan. Jadi kita pakai Big Bang, itu kita salah besar. Jadi itu mungkin satu poin yang pengen di-share ke semua early startup. Jangan pakai kayak gitu. Nah, hubungan sama Big Bang ini bicara tentang lean startup adalah kita bicara untuk selalu fokus on minimum viable product. Kalau Amazon bilang minimum lovable product, kalau Mi masih sampai level minimum viable product lah gitu kan. Waktu itu kita nggak mikir minimum viable product, pokoknya kita bikin yang terbaik yang kita bisa. Salahnya mentok tuh semuanya kan tadi konsultasi sama dokter apa segala macam. Kenapa? We're trying to solve everything in one go. You cannot solve everything in one go. You need to solve one by one lah. Gitu kan. Jadi kalau mau dibilang the problem adalah healthcare itu problem area yang satu sama lain saling terkonek. Seorang yang muntah mau nggak mau mesti ngomong sama dokter. Dokter mau nggak mau butuh apotek untuk solving dia punya problem dan butuh laboratorium untuk tahu problemnya ini darahnya gimana, apakah COVID atau bukan atau apa. Jadi mau nggak mau memang kita harus solve a product itu langsung 3-4 pain point sekaligus.
in which it's very difficult. Kalau ada yang mau bikin startup, kalau bisa solving one problem area aja. Contoh Gojek, they can master one thing first, yaitu mobility, getting a person from point A to point B. Baru build on top of it food misalnya. Atau ya, kalau kita kan enggak, kita langsung nih, dokternya, apoteknya, labnya. Nggak ada pilihan, kita harus bikin kayak gitu. Tapi it was a very difficult road to go. Jadi to answer your question again, problem yang kesalahan besar. Kesalahan besarnya adalah karena kita Big Bang dan kita tidak pakai MVP. Jadi semua kesalahan kita itu benar-benar kalau orang salahnya suruh sedikit-sedikit, kita belum apa-apa salahnya udah salah gede. Dan kita udah bingung mau mulai dari mana. To fix where to start. So kita setelah 6 bulan itu benar-benar harus boleh dibilang kembali ke zero. We start from zero, kita ulang semua, rewrite the code, rewrite everything, rewrite our approach. Dokter dari 20.000 itu, kita waktu itu kita sempat matiin semua, kita sampai dokternya cuman kita mulai dengan, I don't know, 20 or something. Untuk benar-benar kita make sure demand sama supply problem ini ter-manage dengan baik. Dan lain-lain, semua apotek segala macam. Ini story-nya panjang kalau itu, tapi to compress the story for the audience di sini adalah choose your battle correctly lah. Jangan terlalu ambisius mau solving 20 different problems in one go. You will not be able to find apa yang mau di-solve gitu. Menarik sih, karena kalau ngelihat dari your career dulu 12 tahun di pharma industry gitu kan, dan gue tuh menemukan banyak sekali teman-teman gue yang di FMCG, di mana ya, yang gue ngeliat, wah lu tuh udah jago banget, you should be a founders gitu kan. Cuman ya mereka mungkin banyak ketakutan tadi, dan sebenarnya makanya pertanyaan gue, kok lu nekat gitu kan? Karena temen gue banyak banget yang menurut gue tuh dia udah ngerti banget industri kayak distribution, FMCG, yang kadang kalau lu become a founder itu jadi sebenarnya hal yang menarik banget. Nah pertanyaan gue, waktu lu fail Big Bang itu, yang lu pernah berpikir untuk stop nggak? Kalau berpikir untuk stop nggak. Karena I have to say I am blessed that I feel what I'm doing is something that is very enjoyable. Gue sangat menikmati apa yang gue kerjakan. Jadi kegiatan... Lu nggak stres apa dari udah build 6 bulan gitu kan? Tiba-tiba everything from zero lagi gitu kan? Dan gue sering banget menemukan founder ada di titik terendah, tapi dia akhirnya balik lagi dan akhirnya sukses gitu kan? Stress, I think, is part of life, right? You cannot as positive as you are, I don't think you cannot defy or deny that you will feel stress. Cuman gini, gue tuh orangnya nggak baper. I think keyword here di sini adalah baper. Gue punya CTO, my partner yang pertama kan Dodi, kemudian Dodi ngerjain hal yang lain, dia jadi Chief Business Officer and whatnot. Waktu CTO gue gabung, Abilash namanya, hari kedua dia gabung di Halodoc, hari ke-7 atau ya pokoknya the first few days ya. Gue itu punya kerjasama sama satu perusahaan asuransi. Kita baru launching, udah sekian bulan lah launching sama perusahaan asuransi. Not doing well, tapi gue nggak sadar gue nggak doing well. Gue udah launching pakai press conference apa segala macem. Anggaplah bulan November 2016 lah, anggap aja gitu ya. Anggaplah di bulan November 2016. Di bulan Desember, setelah CTO ini bergabung, gue makan siang sama CEO perusahaan asuransi ini. Makan siang, kita ngomongin, project kita yang kita udah launching ini gimana gitu. It's good, kita pokoknya belum terlalu banyak yang pakai, tapi kita mau melakukan aktivitas ini, mau bikin promotion, roadshow, bla bla bla. Oke, great. Pulang makan. Sampai kantor, my CTO bilang gini, John, I think I'm going to kill this product. Apa Bi? I'm going to kill this product. Lo tahu kan gue baru makan siang sama CEO-nya? Enggak, tapi I'm going to kill this product. Gue bilang, kenapa? Look, we launched this for 2 months. Yang pakai cuma 2 orang. Lu spend 6 bulan
engineering resource dan lain-lain, again, ini Big Bang ya, yang pakai cuma 2 orang. Wah, itu gue pulang dari situ, gue salah pilih CTO, apa gimana nih? Ya kan? Wah, gue bener-bener malam itu, kalau mau dibilang stres tuh malam itu gue defining moment tuh. Besoknya gue ketemu sama dia lagi, gue bilang, setelah gue merenung, bertapa gitu ya, antara ego, baper, dan ini bergulat gitu kan. Akhirnya gue sadar, gue yang goblok sih. Gue bilang, kayaknya lo yang bener deh. Kayaknya emang gue fall in love dengan solution nih. Gue gak fall in love sama problem. Udah deh. Mulai sekarang gue gak ambil product decision deh. Lo aja yang ambil. Saat itu Alphonse belum seperti sekarang. Alphonse masih junior lah. Langsung gue bilang, lo aja deh jadi CPO gue juga. Lo didik orang di tempat kita, lo didik Alphonse. Ya waktu itu dia didik beberapa, Alphonse yang jadi akhirnya. Tapi intinya di situ ujian terbesar gue, dan gara-gara itu, then I changed the whole philosophy of the company. Dari yang tadinya kita big bang, jadi incremental. Dari yang tadinya kita punya semua solusi ini, lu bayangin, kita punya delivery of medicine cuma 20%. Sebelum my CTO join, kita rewrite a code, kita ganti semua solusinya. Kita bilang, oh ini pasti nggak 100%, fulfillment-nya nggak bagus, karena orang sebenarnya mau obatnya lebih murah, mau apa, kita kasih aja solusinya gini, habis orang pesen, pokoknya instead of 1 penawaran, keluar 3 penawaran, yang paling murah, yang paling dekat, yang paling komplit, tinggal orang suruh pilih sendiri. Tapi we forgot the real pain of patient adalah, ternyata waktu itu kalau orang tuh order di Halodoc, dia tuh baru dapat jawaban 2 jam kemudian. Karena para apotek ini baru kalau lagi ingat lihat, oh di handphonenya ada order, ya udah deh gue masukin apa segala macem. After 2 jam orang udah hilang, orang udah nggak ada yang nungguin aplikasinya. What they want is instant, right? You put the medicine that you want, within 30 second, Halodoc answer you, produknya available atau enggak, harganya segini. Lo mau lo pencet. Nah, itu another big failure yang we had. Tapi only after that one defining moment that tiba-tiba my CTO bilang, gokil ya produknya besok. Itu baru gue sadar semua yang kita kerjain ini salah total nih. Ya udahlah. Nah, di situ butuh humbleness of a leader untuk bilang, ya deh, semua yang kita bangun ini di build on top of all this hypothesis, kita bubarin deh. Kita ganti semua. Dah. Lo mau apa? Apa yang menurut lo benar? Lo kasih gue resep obat deh, kasarnya. Oke John, kita ngerjain A, B, C. Bayangin, dari 20.000 turun ke 20 dokter atau 10 dokter, I can't remember. That's a significant cut loh. Untuk sesuatu yang kita mesti believe akan terjadi. Jadi itu kalau mau dibilang ya, that was one of the darkest moment of Halodoc history. Karena waktu lagi ngeganti itu dan gue mesti percaya sama my CTO, yang saat itu juga CPO, ya kan nggak langsung jadi benar kan? Nggak waktu dia kasih masukan itu tiba-tiba seminggu kemudian our transaction jadi bagus. Enggak. It took us another 3-4 months sampai kita akhirnya mulai begini gitu kan. Tapi kan kita mesti tabah tuh menghadapi percobaan mental yang besar. That's something that if I can share ya itu, makanya kita mesti super confident tapi super humble untuk menerima bahwa lu salah. Asih, menarik. Nah, sekarang kalau gue tanya, kan Halodoc ini kan is a two-sided business kan. Maksudnya ada si consumer, terus di sini ada dokter, ada apotek gitu kan. Dan ini selalu yang menjadi masalah waktu early startup founders itu lagi mau ngebangun two-sided business. Consumernya dulu dinaikin, atau dokternya dulu dinaikin, ya kayak lu kan bisa langsung 20.000 gitu kan. Adanya dokternya jadi unhappy, terus dia nggak aktif. Nah, apa sih kuncinya two-sided business ya, John? Gue believe on supply ya. I believe the first always on supply. Karena if you're not strong in supply, how can you get demand? Kecuali you start from content. If you start from content, then it's okay. You do not have to focus on supply kan. Tapi even content, you have to manage your supply of content first. Jadi kalau two-sided, I always start focusing on your supply, tapi managing their expectation. We're building
this demand and supply platform. Give me 3 months of embedding you. Ya, mungkin di saat itu ya mungkin you need investor money untuk keep them happy lah. Kalau boleh belajar sama Alibaba dulu kan, waktu mereka baru buka, dia yang beli sendiri kalau nggak salah ceritanya kan. Itu kan to keep your supply happy. Tapi you cannot give barang bohong-bohongan ke demand kan. Gitu kan. Jadi kan ya, in my opinion always focus on supply first. Menarik. Jadi you build the supply first, you got the strong, and then maybe you after that you increase through marketing the demand ya. Ya. Menarik. Kalau lebih detail lagi di supply itu aktivitasnya apa ya untuk menjaga? Is it like disubsidi gitu kan atau seperti apa gitu kan untuk supaya dokter ini happy dan apotek ini happy? Bisa sekarang dokter gitu, mereka biasa seminggu dia dapat 10 transaksi ya misalnya. Nah, kira-kira ekspektasi dia di pertama 10%, 20% gitu. Ada nggak sih rumus-rumusnya kayak gitu? That's a good question. I don't create a proper rumus on that. Mungkin ada rumusnya secara nggak sengaja ya. Kita sendiri kita nggak bikin aja itu mungkin. Yang jelas simpelnya gini. Anybody that joins your platform, they need to create value. They need to feel the value add. Value add-nya itu kan relatif ya, karena kebetulan kita bicara healthcare, kan berarti kan seorang dokter atau sebuah apotek, dia akan menentukan pendapatan versus dia punya time use atau resource use gitu kan kira-kira. Kalau seandainya pendapatan yang didapat itu di atas opportunity cost-nya dia, pasti dia akan senang dengan kita. Sama aja kan, seorang dokter kan juga punya 8 jam sehari untuk praktek atau 10 jam atau apa. Kan dia memilih praktek di Halodoc atau dia praktek di physical clinic, ketemu sama pasien yang lain. Kalau kita nggak bisa mengalahkan value add dari yang physical, jangan harap dia mau bergabung sama platform kita. Kan itu simple. Apotek, kalau kita nggak memberikan enough demand kepada mereka, jangan harap kita mau dilayanin. Kasarnya kan gitu. Layanin ini macam-macam ya. Kalau kita cuma buat beli, dia nggak dirugin apa-apa, ya pasti dilayanin. Tapi kalau kita mau minta dilayanin, lu tolong stok obat ABC ya, karena demand gue pasti begini. Sebelum kita punya demand, mana bisa kita suruh apotek begitu? Sekarang I can say to my apotek, hey, you stock ABC, karena I guarantee you, in the next 3 days pasti habis. Apotek siap. Ya, dia seneng dong, udah pasti dia beli barang apa, 3 hari barangnya habis, any apotek will do. Gitu. Tapi untuk mencapai itu, tadi yang disebut Italo, untuk mencapai itu terjadi, di awal-awal mau nggak mau kita harus subsidi. Jadi subsidi itu dipakai untuk educating supply and demand. Mungkin pernah dengar dulu Halodoc, di awal-awal, konsultasi di Halodoc gratis. Bukan berarti semua beneficiary-nya atau dokternya semuanya gratis. Ada sih dokter yang gratis. Sampai detik ini ada dokter yang maksudnya benar-benar jiwanya itu mau tolong gitu. Itu ada gitu. Tapi kebanyakan kan nggak mungkin kayak gitu. Mereka kan juga harus hidup ya gitu. Nah, untuk itu kita pakai funding untuk educating the market. Itu untuk dokter. Begitu juga dengan apotek. Di awal-awal untuk orang mau pakai kita ya kita mesti subsidize. Subsidize-nya misalnya ya diskon lah, ya apa supaya supply-nya ini teredukasi juga gitu kan. That's how we use funding to educate the market. Kan waktu lu start to hire your CTO gitu kan dari India ya kalau nggak salah. Kan is a big investment. When actually momen yang tepat tuh kapan sih melakukan kan awal itu kan kita coba iterasi gitu kan. Mungkin ada istilahnya no code segala macam. Sampai menurut pengalaman lu kapan harus mulai invest in the proper CTO sama engineering team itu apa? Is it bulan tahun keberapa atau di titik mana gitu? Sebenarnya philosophically from day one, if you're building a tech company, you must be a tech first organization. So my co-founder Dodi is a very proper CTO sebenarnya from day one. Jadi kita emang udah memiliki kompetensi teknologi dari hari pertama
yang banyak orang suka nanya, John, lu dapat dari mana? Ya gue hoki aja tetangga gue. Ya, kalau ditanya mau ngomong apa ya nggak bisa. I cannot memungkiri bahwa that was pure luck. Kok bisa my neighbor dan me and my neighbor deket pula gitu kan? Biasanya orang sama tetangga juga belum deket kan gitu. Ini me and my neighbor bisa deket dan dia orang engineering gitu kan. So we built that from day one gitu. Nah, kenapa kita waktu itu? Kayaknya mulai sekarang gue ngobrol sama neighbor gue deh, siapa tahu ada. Interview aja neighbor gitu kan. Si Pak Kotip sebelah, siapa tahu ternyata dia engineer. Siapa tahu kan gitu. Ya waktu itu, jadi kalau ditanya jawabannya adalah from day one. Kenapa kita waktu itu ngambil a different CTO? Karena memang the business grow and I need somebody also that can help on the business side juga gitu kan. Kebetulan my co-founder is jack of all trades lah. Dia bukan cuman Dodi bukan cuman seorang CTO, dia juga seorang businessman yang I can trust gitu kan. Jadi gampangan mana nih nyari businessman atau nyari CTO? Tinggal duluan yang mana kan gitu. Nah, kebetulan gampangan nyari CTO dan saat itu juga memang ada satu momen yang change my way of thinking. Waktu itu ngobrol sama rumah sakit, ada rumah sakit yang bilang begini, ini saya lagi memilih nih pakai Halodoc, pakai Oracle atau pakai SAP. That word changed my view of things. Waduh, ini rumah sakit nggak ngerti bedanya startup, Oracle atau SAP. Di mata mereka ya lu pokoknya teknologi company ya lu selevel. Pertanyaannya apa kita udah selevel sama mereka? Kalau memang kita belum selevel, then what is the gap? Apa yang kita bisa perbaikin untuk gap itu? Nah, that's where we start to realize, okay, kita mesti hire yang memang bisa fill in that gaps misalnya. That's how kita ini. Tapi jadi kalau dibilang pertanyaannya kapan sih harus focusing on engineering capabilities? Jawabannya day one. Harus dari day one. Jadi kalau you are a businessman and bilang, oh gue mau solve this problem dengan teknologi, tapi you nggak punya technology capability at all from day one, ya jangan build a digital startup, build aja toko startup atau restoran startup, boleh juga kan gitu. Nah kalau dari masa kan lo Agustus sampai Oktober, Maret sampai April 2016 lo launching, terus 3 bulan bangun lagi gitu kan. Terus di tahun keberapa atau di bulan keberapa lo merasa bahwa okay, I'm achieving the product market fit gitu kan. And in what parameter lu merasa achievement-nya dari product market fit itu ya? Product market fit itu J-curve sama retention. Waktu udah dengan segala macam kegagalan kita itu, I remember I was invited, ya mungkin the word not invited ya, saking gue juga sering nongkrong di kantornya Gojek kan. Nongkrong kantor Gojek, ketemu sama Nadim. Waktu itu kita our full C-suite. Ini waktu masih di Kemang ya? Yes. Kemang, kita nongkrong di Kemang dan juga nongkrong yang di tempat yang baru gitu ya. Mungkin story of Kemang dulu, kemudian story of Blok M. Jadi lagi di Kemang, waktu itu ngobrol sama Kevin, dia bilang, dude, yang lu jangan lupa, nggak kalah pentingnya, itu adalah to instrumentize your application. Karena you will not be able to make the right decision if you don't have the right data with you. I think that's a very important insight that I got. Karena saat itu kita sadar kita sangat belum menginstrumentasi aplikasi kita. Jadi kita nggak baca dengan benar tuh. Orang kenapa sih? What is the funnel? Kenapa sih orang nggak pencet ini? Kenapa orang pencet ini? Kita pokoknya build blind aja, pakai hunch aja. Oh, pasang begini, pasang begono, tombolnya taruh sini, bukan karena data. Nah, habis pembicaraan itu mungkin bulan apa ya? Ya mungkin dekat-dekat bulan Oktober itu juga lah yang tadi cerita. 2016. Itu belum ada GoFood juga ya? Atau udah ya GoFood? Udah ada, pokoknya udah. Itu cerita udah ada GoFood. Awal-awal GoFood kali. Awal-awal GoFood. Tapi kata-kata instrumentasi data itu penting sekali untuk, atau mungkin 2017 awal kali ini ya, instrumentasi. Karena
hanya dengan kita melakukan instrumentasi itu dan kita bisa ngambil decision yang benar. Satu contoh decision yang benar yang kita, for me was phenomenal ya. Ceritanya adalah gini. Di Halodoc itu ada satu button tulisannya upload your prescription. Waktu itu ya. Tulisannya gini. Kita pertama bikin upload your prescription and we'll do the rest. Setelah kita instrumentasi, kita do A and B testing. Instead of upload your prescription and we'll do the rest, kita do upload your prescription and we'll bring the medicine to your doorstep. Cuman perubahan kata-kata loh, nggak perubahan tempat, nggak perubahan service. Cuman perubahan kata-kata, itu impact-nya 36% in a day. Growth. Now, tapi itu karena kita instrumentasi dulu datanya. Kalau kita nggak melakukan instrumentasi, itu we will never be able to see what we need to focus, which funnel that is dropping. Nah, jadi dari instrumentasi itu baru kita ketemu, kita punya curve, karena kita melakukan banyak perubahan. Jadi waktu itu ngobrol sama Nadim, waktu itu sama Andre, intinya I remember dikasih 2 metrik, satu soal number of transactions. I cannot share numbernya, tapi waktu itu ya saat ini kalau kita lihat minusculous banget sih, angkanya kecil banget waktu itu, kayak cuma berapa ratus atau apa gitu. Sama repeat. Today our repeat rate is 80% today. Back then ditantangnya suruh 40. I'm one of yours. Thank you. Waktu itu ditantangnya pokoknya udah 40% aja lo udah oke lah. At that time I think our repeat rate was like 9% or 7% gitu. Jadi kita udah, suruh 40%, gimana caranya nih gitu kan. Tapi itulah kita ketemu product market fit waktu kita, karena dia bilang, lu kalau udah pakai obat, kalau lu barang lu adalah untuk solve pain, orang harus mau balik lagi, orang painnya di solve kok sama lu. Apalagi pain yang lu solve ini benar-benar real pain lo, sakit. Kalau orang nggak mau balik, berarti lu nggak ada product market fit. Ya, jadi mungkin to answer your question tadi, product market fit itu paling gampang tuh ngeliat retention, sama paling gampang ya J curve-nya. Ini kan relatif ya, ada orang yang ya different kind of startup yang menjadi pendengar dari cerita ini kan mungkin SaaS, mungkin food, mungkin ini kan pasti angkanya relatif ya, ada yang ratusan, ada yang ribuan, ada yang jutaan. I don't want to use my number nanti membingungkan lah gitu. Tapi retention I think is a one key area. Ya, itu menarik juga sih masalah retention. Kita kalau di Startup Studio selalu obses dengan istilah cohort analysis, melihat how loyal your customer untuk repeat gitu kan. Dan gue inget Kevin itu juga, dia kan punya tim data yang very strong, ada Crystal segala macam ya, dan I think dari dulu Gojek lumayan strong in data gitu kan. Nah, kalau ngelihat Halodoc gitu ya, kan kalian ini kan awal-awal kan tadi John lu cerita lu ngobrol banyak sama Bu Menteri gitu kan. As a startup yang mungkin dibilang government regulated, apa tips dari lu ya untuk yang sektornya government regulated business gitu? Mungkin karena banyak startup founders yang melakukan mungkin kayak di fintech, mungkin di health juga gitu kan, atau sektor lain gitu kan. Approach lu gimana sih? Kan government juga agak nggak gampang juga di-convince ya. Atau lu sangat beruntung waktu itu ketemu Bu Menteri? Nomor satu menurut, in my opinion adalah, as long as kita nggak minta proyek ya. Jangan filosofinya minta proyek ya. Filosofinya adalah, we are trying to do good for the country. Our countrymen in the form of menteri, dirjen, dan lain-lain juga punya niat yang lebih baik buat negeri ini kok. Itu yang filosofi yang I hold. Jadi I talk to menteri, to Kominfo, to Kementerian Kesehatan, to Badan POM, itu sebagai contributor. Hey, I have this idea that this country will be good kalau begini. Bukan, boleh nggak
kalau seandainya proyek ini saya yang ngambil ya. Itu dua filosofi yang berbeda loh. Kita berbicara sama pemerintah, kalau filosofinya udah mau cari proyek, you will not think what is best for the country. As a matter of fact, I always use that approach, dan rasanya pemerintah manapun, karena pemerintah kita ini reseptif to masukan, mereka juga tahu kan, oh ini orang-orang yang niatnya baik kok untuk negeri. Oke, memang aturan kita sekarang A, mungkin kita perlu jadi B. Karena negeri ini akan lebih baik kalau seandainya B, baik itu fintech, kesehatan, transportasi, makanan, dan lain-lain. Jadi selama filosofinya adalah, we are doing this because we are patriotic and loyal to the country, mungkin pendapatnya nggak sama, mungkin dari pemerintah bilang, ya masukan kamu bener sih John, tapi susah nih birokratisnya panjang ya. Kita juga mesti punya empati dong. Bukan berarti mereka nggak mau tolong atau mereka nggak mau melakukan yang baik, tapi mereka juga mesti mengerti kita juga mesti mengerti ada proses lah itu semua. So I think that's the most important thing, the philosophy. Karena caranya Jonathan bicara sama Kementerian Kesehatan atau Italo bicara dengan Kementerian Kesehatan atau siapapun kan pasti beda-beda. I cannot teach you how to say or who to talk or what. But I can teach you one thing. Philosophically, you need to be correct. Philosophically adalah try to do good for the country and you communicate that mission, that vision. Siapapun akan mendengarnya juga dengan baik. Yeah. Menarik sih. Gue juga kalau ketemu government people, mungkin kalau ada government people dengar sini, saya bilang, ya jangan dikasih project startup itu. Dikasih masalah. Biarkan mereka cari duitnya dari venture capital. Kasih mereka masalah untuk solve, dan mereka harusnya balik dengan bisnis model yang sebenarnya fair gitu, apa revenue sharing atau kayak gimana gitu kan. Karena sebenarnya startup itu perlu masalah gitu. Kadang mereka susah mencari masalah gitu kan. Itu yang menarik kerja sama government. Dan thank you juga Kominfo nih, kita bisa ngebangun startup studio. Pak Semi nih sangat pro untuk ngebangun early stage startup. Nah mungkin actually on that note, I have to say, I 1000% berterima kasih kepada Kominfo karena di awal sebenarnya Halodoc bukan hanya didukung sama Kementerian Kesehatan loh. If you remember, when I launched Halodoc, it was Pak Menteri Rudi Antara yang juga melaunch Halodoc di April 2016. So Kominfo pegang peranan sangat penting in Halodoc journey di dalam ngebangun kepercayaan para stakeholder juga. Karena Pak Rudi waktu itu is very advocating lah ya, to help us, dan seluruh jajaran Kementerian Kominfo itu sangat mensupport gitu, mau ke Badan POM, mau ke BPJS, mau kemana. Karena I think Kominfo Indonesia ini sangat positif lah terhadap para pelaku dunia teknologi ini. That's so my biggest respect to Pak Semi, to the whole Kominfo, Pak Joni. I think it's amazing to have a country with Kominfo yang segitu produktif. So mungkin ini udah menit-menit terakhir, John. Mungkin dari lu dari history karir lu menarik. You are a corporate person 12 tahun, terus you decide to change gear automatically into something yang quite extreme. Mungkin ada kayak your last words untuk lo sharing ke teman-teman di corporate, mungkin untuk pada pindah kali, atau untuk para founders. I think kalau my mentor Pak Erwin Tenggono yang saat ini one of my board council always say to me one thing. Di hati lu tuh ada satu yang disebut hati kecil yang sering bicara sama kita. Use your ear correctly to listen to that hati kecil. Karena sebenarnya kita itu dimampukan sama yang di atas untuk solving big problem or even bigger problem for the country kalau kita mau. Nah, sering kita nggak percaya sama hati kecil kita sendiri. Tapi hati kecil juga bisa bicara untuk mengatakan don't go, it's not for you. Kayak sebagai startup founder atau co-founder ini juga sering sekali
I'm being dihadapkan sama opportunity. Dan hati kecil juga sering bicara untuk bilang, this opportunity is not for you. This opportunity hanya distraction. Sering kita dihadapkan sama opportunity seperti itu. So, follow your calling. Of course, kita nggak bisa tahu callingnya orang seperti apa. Setiap orang tahu panggilannya. But if you feel it's right, whether you choose to do startup or not to do startup, I have one definition of happiness. Happiness is no regret and no worries. If you want to do startup, make sure that you're happy. You're happy by not regretful of moving into this world and not worrying about what is coming in the future. As long as you can do that, I think you will have the energy to fulfill your dream, whether being a startup founder atau bekerja in a corporate. Oke, thank you Jonathan untuk sharing session hari ini. Thank you untuk datang ke video podcast Startup Studio Indonesia X Impact 2. Semoga kita bisa terus ngobrol di coaching session selanjutnya. Thank you Jonathan. Thank you Italo. Thank you Startup Studio. Thank you semuanya. Thank you. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan video podcast kami. Jangan lupa ikutin semua social media Startup Studio Indonesia.